adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai gateway atau penghubung data dari PLC, sensor-sensor, dan perangkat lain menggunakan komunikasi. Yang pertama di sini ada RS232, kemudian RS422, RS485 atau Modbus RTU, kemudian ada juga Modbus TCP, Ethernet, HTTP API, MQTT, dan PC server gitu. Jadi yang memungkinkan kita dapat mengontrol dan monitoring jarak jauh menggunakan internet. Jadi eh, setiap device PLC yang terhubung ke VBox nanti kita akan menghubungkannya itu ke cloud SCADA kita gitu. Jadi ke VNet-nya gitu. Ya, jadi di sini fungsinya itu sebagai yang pertama remote monitoring, maaf, remote operation ini. Jadi data konektivitas itu bisa berupa di sini OPC tools dan HTTP API gitu. Jadi Vivo kita itu sudah support untuk HTTP API dan OPC tools. Kemudian kelebihannya juga kita bisa meremote atau mengontrol dari jarak jauh asal ada koneksi internet menggunakan tentunya di sini PC, Android, iOS, kemudian laptop gitu ya. Kemudian eh, berfungsi juga untuk device management. Jadi hmm, kayak di suatu PT atau pabrik gitu. Jadi kan pasti ada seperti untuk engineer-nya, kemudian user-nya, kemudian operator dan sebagai maintenance. Nah, itu kita bisa apa namanya? Mengatur untuk security-nya gitu. Jadi kayak yang operator cuma hanya bisa mengontrol, kemudian yang manajemen maaf, yang maintenance-nya itu bisa ngotak-ngatik programnya gitu. Jadi bisa dibedain untuk manajemen security-nya gitu. Kemudian cloud mode itu jadi kita tuh berbasis web gitu. Jadi si Vibox-nya itu harus online agar kita bisa mengontrol dan monitoringnya. Kemudian remote programming itu kita bisa remote contohnya yang terhubung pada Vibox itu PLC. Nah, jadi kita bisa memprogram tentunya dari sini dari kantor saya. Kemudian ada customer yang berada di luar Jawa contohnya atau di Sumatera gitu. Ada problem. Nah, jadi kita bisa mengontrol dari sini. Jadi kita tinggal connect ke device-nya dia, ke Facebook-nya dia, kemudian asal ada koneksi internet itu bisa program Facebook-nya dari sini gitu, yang terhubung ke PLC. Kemudian ini untuk data collection. Jadi pada VNet-nya itu kita bisa connect device to IoT platform. Jadi tidak hanya untuk uh, VNet doang gitu. Jadi kita bisa connect juga ke platform IoT yang lain gitu. Kemudian support 300 lebih PLC tipe. Jadi tipe PLC, brand PLC yang lain itu kita juga support gitu ya. Kemudian close historical data logging, contohnya di sini ada alarm record. Nah, itu kita bisa ambil juga di cloud-nya gitu. Jadi kita bisa ngambil ke Excel gitu. Jadi contohnya kita mau print, uh, jadi data record gitu ya. Jadi untuk laporan itu bisa. Nah, di sini contohnya, jadi ini ada technical engineer, kemudian menggunakan Keyboard Tools. Nah, ini terhubung ke VNet. Nah, kemudian VNetnya itu eh, maaf, jadi VBox-nya itu terhubung juga ke VNet. Jadi untuk menghubungkan si engineer dengan VBox-nya itu kita menggunakan VNet untuk remote programming. Jadi di sini contohnya itu untuk remote programmingnya gitu. Di PLC-nya terhubung ke VBox, kemudian VBox-nya akan terhubung juga ke VNet dengan koneksi internet dan juga untuk engineer juga sama. Jadi kita bisa melakukan remote programming secara wireless gitu, jadi tanpa kabel. Nah, nah, kemudian di sini ada data mapping. Jadi tentunya ada beberapa line pada pabrik. Nah, itu beda VBox itu kita bisa satuin gitu, jadi dalam satu akun VNet. Jadi tentunya di sini untuk packing. Nah, kemudian
Yang kedua ini untuk produksi, yang ketiga untuk sudah distributor gitu. Jadi kita bisa menarik semuanya itu dalam satu akun, dan itu juga bisa disatuin datanya gitu. Dan ini sistem data, jadi bisa sentral ya, untuk bendungan, kemudian di sistemnya untuk water treatment. Nah, di sini juga untuk contohnya oil and gas gitu ya. Jadi itu bisa kita satuin juga dan memudahkan kita untuk uh, menampilkan data-data yang kita butuhkan. Oke, kemudian, nah di sini adalah web develop datanya, skadanya itu. Jadi ini tampilannya. Kalau kita nanti akan namanya lebih tepatnya memprogram gitu ya. Jadi lebih mudahnya itu kita memprogram atau mengkonfigurasi si VBox-nya itu. Jadi kita bisa menggunakan via web di sini, menggunakan Chrome dan juga bisa menggunakan software gitu. Jadi softwarenya kita itu adalah VNet, VNet sekarang VNet Access. Oke. Nah, kemudian di sini adalah web developnya. Nah, ini untuk mendevelop tampilan-tampilannya gitu. Jadi seperti ngedesain HMI gitu ya. Jadi ini ada tools-toolsnya di sini, ada bit indikator, word indikator, bit split. Nah, kita tarik di sini, kita desain layarnya. Nah, kemudian untuk layarnya itu kita juga bisa disesuaikan gitu. Jadi tentunya berapa in, kemudian disesuaikan untuk layar laptop, layar HP juga ada, kita sesuaikan. Nah, Nah, kalau sudah itu kita bisa merantai sekadanya. Jadi ini adalah rantai sekada yang barusan kita buat di sini. Nah, ini kan kita proses pembuatannya. Nah, kemudian kita running. Jadinya kayak gini, gitu. Nah, eh, ini hanya berjalan pada VBox. Kalau yang HMI ntar itu kita punya tuh monitoring. Jadi langsung sama persis tampilannya seperti pada program HM-nya. Kalau yang VBox kita harus mendesain terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini ada hardware VBox-nya. Jadi VBox-nya itu bentuknya kayak gini. Jadi kotak dan kita ada dua series. Jadi yang pertama VBox E series dan VBox H series. Yang E series itu dia lebih kecil. Jadi yang pertama ada antenanya di sini 4G. Kemudian ini adalah untuk programmingnya. Untuk programnya itu maksudnya untuk konfigurasinya ya. Jadi eh, untuk koneksinya. Kemudian ini ada sinyal indikator, kemudian ini ada port Ethernet, kemudian ada DB9. Nah, di sini yang nantinya kita akan pilih tentunya RS422, RS4 maaf, RS485, terus RS42, maaf, RS232 gitu. Jadi untuk serialnya kombinasinya. Kemudian di sini adalah untuk power DC 24 volt. Kemudian yang H-series juga sama, ada antenanya juga. Tapi di sini untuk H-series itu kita bisa memilih opsi. Jadi ada yang 4G, kemudian Wi-Fi, dan di sini ada juga yang support untuk GPS. Jadi udah built-in GPS gitu. Kemudian ada juga LAN Ethernet. Di sini disediakan ada dua. Kalau yang maaf E-series ini cuma satu, kalau yang H-series itu ada dua. Kemudian ada juga untuk port WAN Ethernet-nya. Kemudian ada juga sinyal indikator dan di sini juga sama 9 pin serial port DB9. Nah, di sini perbedaannya itu kalau yang HC di situ ada 2 DI dan 2 DO. Ini dua input digital dan dua output digital. Kemudian juga ada powernya. Jadi powernya untuk di box itu khusus hanya 24 volt gitu. Jadi nggak ada yang AC gitu ya. Nah, kemudian untuk komunikasinya di sini ada dua port juga RS485. Jadi kita bisa menggunakan dua port. Maksudnya kita dapat dua port di sini untuk yang A-series gitu. Jadi kurang lebih hardware-nya seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk pada VNet-nya. Jadi eh, VNet-nya itu tidak hanya untuk VBox ya. Jadi VNet itu untuk bentar, maaf. VNet itu digunakan untuk
software IoT-nya, jadi untuk menampilkan atau sebagai aksesnya kita ke IoT. Jadi contohnya dari HP itu juga menggunakan VNet gitu ya. Jadi menggunakan VNet app. Kemudian eh, dari Beacon VBox ini dan seri PI 3000 IG dan PI 8000 IG ini mengirimkan data yang diperoleh dari perangkat mekanis ke VNet-nya gitu. Jadi VNet itu menerima dari perangkat VBox dan HMI yang IG series gitu. Jadi tidak semua HMI, tapi yang seriesnya itu IG, belakangnya IG gitu. Contohnya PI 3000 sekian IG, kemudian PI 8000 sekian IG gitu. Nah, ini Anda dapat membawa semuanya dalam satu platform. Jadi dengan menggunakan Vinet App, ini adalah untuk yang software aplikasi di HP, itu bisa Anda dapat mendapatkan United Operation. Jadi United ini untuk menyajikan di lokasi secara nyata. Jadi sehingga staff tidak perlu berada di lokasi. Jadi si feedbacknya itu mengkolek data itu secara real time gitu. Jadi tidak tidak harus ada operator tentunya kayak input data terus dikirim ke cloud gitu enggak. Jadi dia otomatis akan mengirim data-data dari PLC tentunya itu langsung dikirim ke VNet gitu. Kemudian ada remote commissioning. Nah, ini yang tadi saya jelaskan juga. Jadi pengguna dapat memperbarui program dari HMI jarak jauh, tentunya HMI atau PLC melalui VNet untuk mencapai fungsi debug jarak jauh. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan HMI, kemudian VBox juga untuk remote programming. Tentunya di LAN Surabaya ada suatu masalah, nah tapi di sana udah terpasang itu VBox. Nah, VBox itu tentunya terhubung ke PLC Siemens gitu. Nah, kita juga bisa juga memanfaatkan VBox-nya itu sebagai apa namanya? Seperti jembatan gitu. Walaupun kita tentunya di sini kita di Tangerang, tapi kita bisa juga memprogram PLC yang ada di Surabaya tersebut. Nah, menggunakan apa? Nah, itu menggunakan remote programming itu. Gitu. Dan juga menggunakan HMI IG series. Dan HMI itu bisa jika memprogram dirinya sendiri gitu. Jadi HMI-nya itu bukan untuk jembatan aja, tapi itu juga bisa mendownloadnya HMI, mendownload program HMI tersebut juga. Kemudian data connectivity di sini untuk VNet-nya itu mengintegrasikan alat OPC server, MQTT dan HTTP API gitu ya. Jadi perangkat kita udah support untuk MQTT dan HTTP API yang nantinya akan tentunya kita akan mengambil ke IoT yang lain atau mengintegrasikan dengan perangkat lain contohnya kayak Arduino mungkin, kemudian Lucell, nah perangkat-perangkat IoT lainnya gitu. Nah, ini kemudian yang dengan menggunakan menyediakan akses sistem pihak ketiga. Jadi tentunya IoT pihak ketiga gitulah. Jadi selain internetnya Vibox, maaf internetnya Beacon atau Vinet gitu. Kemudian device management ini untuk mengelola manajemennya atau aksesnya itu tadi. Jadi bisa mengelola untuk manajemen karyawan. Tentunya yang tadi ada maintenance, kemudian engineer, kemudian ada juga operator. Nah, itu bisa dibedakan untuk role manajemen atau membatasi kayak pengoperasiannya gitu. Jadi kalau yang monitor ya cuma bisa lihat aja, kalau yang namanya user atau operator juga bisa mengontrol gitu. Jadi kemudian kalau yang maintenance kita bisa mengubah-ubah programnya kemudian seperti itu. Ini IoT arsitekturnya itu seperti ini. Jadi ada kita dipasang keyboard atau HMI IG ya, ini IoT HMI. Nah itu sebenarnya terhubung di sini smart greenhouse. Kita bisa memasang juga mengintegrasikan untuk smart greenhouse ini. Kita hubungkan menggunakan keyboard atau HMI itu, nah itu bisa kita
dia otomatis akan mengirim datanya ke VNet ini. Nah, di VNet itu kita bisa mengambilnya tentunya di sini device manajemennya itu ke operator, kemudian tentunya ke distributornya atau equipment manufacturer, nah ini di pabrik tentunya juga. Mas, Jadi mau tanya kita boleh? bisa monitoring gimana? Mau tanya sekarang apa? Boleh kan? Iya, boleh 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 Boleh. gimana? Oh ya, sorry ya. Saya Iya, mau tanya soalnya menarik. Tadi kan disebutkan gimana? itu bahwa dengan VNet kita bisa meremot programnya, remote programming jarak jauh. Selama si Iya betul. PLC atau equipment itu terkoneksi dengan si VBox ya, betul ya? Iya, sibuk atau Ya, high betul. berarti kan selama ini kan salah satu cara untuk kita melakukan remote itu kan biasanya kita ya kalau remote remote desktop ataupun AnyDesk itu biasa lah gitu ya. Tapi salah satu cara lagi adalah dengan menggunakan MPLS ataupun VPN ya, Virtual Private Network, di mana seolah-olah kita ada di area tersebut. Nah, yang uniknya ini saya lihat tadi dijelaskan kan VNet itu seperti halnya dia equipment VPN ya, seperti itu ya. Maksudnya betul nggak kayak gitu? Maksudnya uh, berarti kan si PLC terhubung dengan VBox ya, dengan VBox, kemudian menggunakan jalur networknya si VNet ya, kita dapat melakukan programming di luar kota gitu ya. Berarti kan laptop kita nanti Iya terkoneksi betul. dengan servernya si VNet itu ya, betul begitu kan? Atau mana ya? Iya begitu. Jadi nantinya tentunya kita akan memprogram ya di Surabaya atau di pokoknya luar Jawa gitu ya. Nanti itu CV netnya itu dia akan Halo, membuat kayak gimana? Mas, Pak, suaranya atau gimana? Halo? ya halo. Ya, berarti si VNet itu seperti halnya private networknya si Wacom ini atau bagaimana ya? Iya betul Pak. Jadi dia nantinya akan membuat port virtual gitu. Contohnya terhubung dengan PLC Siemens gitu ya. Contohnya PLC Siemens Oke. itu nanti dia kan IP-nya berapa. Nah kemudian di sini Hmm. di nanti di softwarenya apa tiap portal gitu ya. Nanti itu muncul untuk virtual. Selain PLC, misalkan di sana juga ada industrial PC yang kita konekkan juga di VBox itu, misal. Nah, maksud saya, apakah dengan VBox ini kita selain bisa meremot PLC, kita juga bisa meremot apapun, salah satunya anggaplah industrial PC gitu ya. Kita remote via VNet ini gitu. Halo? Terputus Pak suaranya. Halo, gimana? Halo? Ya, halo. Gimana Pak? Ya, pertanyaannya jelas nggak kira-kira? Ya, jelas-jelas Pak. Mungkin Ya, sudah. kalau mm-mm. Kalau yang pernah kita sering lakukan ya kayak gitu tuh cuma sebatas seperti kayak PLC gitu sih Pak. Tapi mungkin kalau untuk industrial PC ya itu belum pernah, misalnya kita belum pernah nyoba-nyobanya. Tapi mungkin selanjutnya kita akan apa namanya? Coba ya kita akan mencobanya gitu. Jadi kita bisa buktikan juga gitu. Untuk Siap, siap, siap. mm-mm. Jadi harusnya bisa sih Pak. Jadi kalau cuman mungkin itu sih. Jadi fungsinya tuh VBox-nya itu kan nanti akan membuat virtual IP ya. Jadi ntar tuh dia otomatis jadi kayak ada port IP yang nancep gitu. Mungkin saya kurang tahu juga itu untuk remote IPC tuh dia ngeremote-nya tuh bagian apa gitu. Maksudnya dia tuh Ya. berfungsi sebagai apa gitu. Ya, oke. Jadi kan kalau dari penjelasan tadi itu kan VBox dapat mengontrol PLC dengan dengan media komunikasi VNet ya. Artinya kan Ya berarti betul. si VNet ini kalau kalau saya tidak salah mengartikan itu seperti halnya virtual private network lah ya, atau Ya betul betul. MPLS. Nah, berarti kan
itu membuat seakan-akan kita berada di lokasi pabrik ya, walaupun kita sedang ada di Jakarta. Iya Nah, betul. artinya kan walaupun berbeda berbeda area, seolah-olah kita itu berada di lokal area network yang sama. Nah, artinya berarti kalau kita berada di lokasi atau network yang sama, bukan hanya PLC yang bisa kita kontrol, tapi misal kita bisa nge-remote desktop. Katakanlah kita di sana punya PC, berarti PC-nya bisa kita remote desktop gitu kan, atau macam-macam gitu. Oh gitu. Ya oke Pak. Jadi maksudnya ingin Mm, memastikan. Jadi kalau misalnya box ini bisa seperti ini, berarti nanti kita nggak usah pakai lagi namanya apa VPN dengan mikrotik kan. Misalnya kan kita pakai mikrotik tuh untuk bikin VPN gitu kan. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif yang menarik menurut saya gitu sih, Mas. oke siap. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin untuk yang pivot ke IP ya itu kita belum belum pernah nyoba. Jadi kalau nyobanya itu biasanya HMI IG yang ke pivot, maaf, HMI IG yang ke PLC lain, kemudian pivot ke perangkat-perangkat lain gitu gitu kita pernah. Tapi kalau untuk yang IPC kayak gitu belum pernah sih Pak. Mungkin selanjutnya kita akan mungkin buatin video atau kita akan follow juga itu kita bisa buatkan juga gitu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya Pak. Oke. Maaf Pak, tadi dengan Bapak siapa ya Pak? Ini Saya Nur Hidayat, Pak. Mas. Nur Hidayat ya, Pak Nur Hidayat ya. Ya, ya. Dari PT mana Pak? Dari PT MOSFET, Pak. MOSFET Oh, Interlock Indonesia. oke oke. Oke, nanti akan di follow sama tim saya Pak Oki ya Pak. Siap, oke. Dicatat ya, Pak Oki ya. Ya siapa? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak atau mungkin cukup? Saya cukup, Mas. Terima kasih, Mas. Oke Pak, sama-sama Pak. Udah. Oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya, kemudian saya akan lanjutkan di sini. Saya ulangi. Jadi untuk arsitekturnya itu seperti ini. Kita memasang salah satu ada Vbox atau IG IoT HMI di suatu line. Contohnya ada smart greenhouse, water treatment, kemudian HVAC, kemudian di sini ada public patching gitu. Kemudian untuk agrikultur, untuk uh, kemudian oksigen equipment atau working machine atau untuk motong kayu gitu jadi di suatu pabrik. Nah itu contohnya kita pasang Vbox atau HMI IG di sana itu kita bisa monitoring dari jarak jauh dari distributor, dari operatornya. Nah kemudian juga kita bisa tadi di remote programming dari sisi engineer di sini. Jadi bisa memudahkan eh, jadi contohnya ada trouble gitu atau ada contohnya ya penambahan program atau pengubahan program itu kita tidak harus pergi ke lain gitu jadi contohnya kan jauh gitu atau mungkin sulit dijangkau gitu asal Vbox dan IG seriesnya itu ada koneksi internet itu kita bisa mengaksesnya dari jarak jauh gitu kemudian ada untuk screen display atau jadi kita bisa sesuaikan nanti untuk tampilannya yang tadi untuk tampilan sekadanya itu kita bisa sesuaikan tampilannya gitu dari tampilan HP sampai tampilan display layar laptop atau layar monitor kemudian data connectivity tadi dan di sini ada open cloud mode jadi kita bisa mengintegrasikan dengan uh, IoT yang lain gitu ya. Jadi platform IoT yang lain contohnya di sini ada AWS dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah keyboard infinite function. Nah di sini ini adalah penjelasannya dari VNet yang tadi. Jadi di sini
eh, untuk VBox-nya itu, VNet-nya itu kita sudah support global multiply server. Jadi di sini Bangkok itu, contohnya di sini ada Bangkok itu mewakili dari ASEAN, kemudian Frankfurt itu mewakili Eropa, Beijing itu mewakili Cina gitu. Jadi ada tiga server di sini, ASEAN, Eropa, dan Cina. Nah, di sini untuk sistem integrasinya itu udah support flash screen display, jadi udah bisa disesuaikan, kemudian centralized display. Jadi berapa sih VBox? Contohnya ada 3 VBox, 5 VBox, dan sebagainya. Itu kita bisa eh, mensatukan dalam satu display gitu. Jadi satu display SCADA itu bisa kita jadiin satu gitu. 5 perangkat jadiin satu gitu itu bisa. Kemudian device-nya itu ada IG, IoT, IoT, HMI, dan VBox. Kemudian untuk koneksinya itu kita bisa menggunakan SIM card, kemudian WiFi, dan kabelan, jadi akses internetnya. Dan kita sudah multilinguis, jadi udah bahasanya kita bisa atur sesuai kebutuhan, jadi kayaknya di negara Cina atau Inggris atau dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian eh, ini, dan untuk security-nya kita udah ada sertifikatnya juga, jadi udah kita dari prinsipal kita sudah mengujinya juga, jadi kita sudah juga dapat hmm, apa namanya, sertifikat terujinya. Nanti bisa cek juga di web kita di Wikon Teknologi. Nah, kemudian ada data transfernya ini, kita sudah support HTTP interface, OPC interface, dan edge computing. Nanti mungkin kalau ini nextnya gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan untuk secara umumnya aja VBox dan VNet itu apa gitu ya. Oke. Untuk tadi remote commissioning itu, tadinya kita ada software terpisah yang namanya itu WVPN. Jadi kalau yang sekarang itu kita sudah jadi satu, jadi softwarenya itu VNet Access. Nanti kita akan coba softwarenya gitu ya. Oke, kemudian di sini ini adalah fungsi yang dari tadi saya jelaskan, fungsi passthrough. Nah, ini mungkin aplikasi di komputer melewati perangkat dari jarak jauh mengunduh proyek melalui layar VBox atau IG HMI gitu. Jadi engineer dapat melakukan pemrograman jarak jauh tanpa pergi ke lokasi peralatan. Ini menghemat waktu tentunya, kemudian meningkatkan efisien kerja dan mengurangi kegagalan. Ini tentunya untuk VBox remote serial port gitu. Jadi di sini electrical engineer itu berada di kantor. Nah, kemudian menggunakan virtual serialnya, memanfaatkan VNet, kemudian yang terhubung ke VBox. Jadi VBox-nya itu kita harus ada koneksi internetnya gitu ya. Jadi kalau bisa yang stabil gitu. Jadi soalnya kalau nggak stabil ntar terganggu. Jadi kadang terputus, kadang terhubung, itu kan kita takutnya kalau lagi ngupload itu kan gagal terus gitu. Nah, ini yang terhubung ke PLC gitu. Jadi ini VNet-nya itu sebagai jembatannya untuk kita Apa sih, bisa membuat. izin tanya? Gimana? Oh, boleh boleh Pak. Layanan Vinetnya ini, sorry sorry ya, banyak banyak soal menarik. Nggak apa-apa, Layanan santai Pak. Vinetnya ini apakah free ataukah berbayar periodik atau bagaimana ya? Nggak Pak. Untuk weekend itu kita semuanya free Pak. Halo, Oke bisa? oke, siap siap. Ya, Ya, berarti free ya. ya free Pak. Oke, Internetnya ya free. makasih. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Atau cukup? Atau yang lain? Nggak ada ya? Oh, oke. Saya akan lanjut. Kemudian ini contohnya untuk Ethernet passwordnya. Jadi kurang lebih ya seperti ini. Jadi kita memanfaatkan si VBox atau HMIG gitu. Jadi yang terhubung ke suatu perangkat PLC seperti itu. Secara garis besarnya seperti ini. Oke.
Nah, ini kemudian ada fungsi finance-nya itu ada virtual development. Jadi kita bisa juga eh, mengganti gitu ya. Jadi finance-nya itu kita bisa custom juga di sini. Jadi pengguna development dapat menyesuaikan toolkit eksklusif untuk finance-nya. Jadi meliputi nama domainnya itu kita bisa rubah logo perusahaan, aplikasi, kemudian dan semua fungsinya itu sama kalau semua fungsinya. Tapi ya kayak tampilannya aja kita bisa bikin custom gitu ya. Jadi di sini sebenarnya platform name, domain, app desktopnya itu kita bisa ubah-ubah di sini. Tapi kalau untuk prosedurnya itu sama persis kayak yang di Pinet gitu. Gitu. Oke, kemudian nah ini adalah open cloud-nya. Jadi kita udah support juga untuk punya AWS, Google IoT, Huawei dan lain sebagainya. Dan juga support juga lebih dari 300 brand versi protokol. Gitu. Ini sebagai contohnya kayak topologinya sih. Jadi untuk terhubung ke IoT platformnya itu kita gunakan 4G atau Ethernet atau Wi-Fi gitu. Dan untuk PLC-nya itu kita bisa bukan serial port atau Ethernet. Nah, untuk LAN USB ini USB tipe C ya. Jadi kita masih untuk konfigurasinya nah itu untuk konfigurasi di Wi-Fi tentunya yang H CWI maaf Vibo H, HWiFi ya. Iya HWF. Nah itu kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Contohnya kita akan terhubung ke WiFi mana nih gitu. Nah itu kita harus program dulu menggunakan USB seperti itu. Oke. Nah di sini Beacon IoT Family. Nah di sini yang tadi saya jelaskan itu adalah untuk IoT Beacon itu kita ada dua. Jadi untuk Vibox dan IG series IoT gitu. Jadi saya akan bahas di bagian Vibox. Nah, ini perbedaan dari seriesnya. Jadi bisa dilihat di sini untuk modelnya itu yang E itu ada 00 dan di sini ada 4G. Ini kemudian yang sering banyak kita jual sih yang ini sih yang HAG, maaf, yang seri-seri H gitu. Jadi ada H00, HWF, HAG, H4G dan HSG. Nah, di sini perbedaannya bisa dilihat semua di sini. Untuk CPU dan RAM dan USB ini semuanya sama. Jadi perbedaannya itu di mungkin di sini di fitur WiFi dan 4G-nya. Jadi kalau yang kita ingin pakai koneksi WiFi itu kita hanya bisa yang di HWF ini. Jadi yang support WiFi cuma ada di HWF. Kemudian kalau yang kita 4G pakai SIM card itu yang HAG di sini. Itu. Kemudian untuk yang HWF dan H0 itu belum support untuk GPS-nya. Belum supportnya itu maksudnya belum ada modul include-nya gitu ya. Itu. Oke. Kemudian di sini practice session. Jadi kita akan praktek. Saya akan mempraktekkan yang tadi saya jelaskan. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, di sini kita akan memperlihatkan terlebih dahulu untuk web kita. Jadi eh, ini ada Dotbeacon. Jadi mungkin barangkali ada teman yang belum tahu di sini Dotbeacon itu adalah web manual atau eh, ya buat web manual dan untuk web-web apa namanya petunjuk untuk menggunakan produk-produk Beacon gitu. Nah, nah, jadi di sini udah disediakan untuk manualnya. Contohnya di sini kita akan buat memprogram HiMi Beacon. Ini
kita buka yang HMI kemudian PI Studio. Bentar ini maaf koneksinya kurang stabil. Di sini di awal itu kita sudah di, diberi step yang pertama tentunya getting start di sini. Kita klik. Maaf ya ini koneksi internetnya agak lemah di sini. Nah, di sini eh, oke. Jadi yang pertama itu kita akan diperlihatkan untuk rekrutmen atau spek dari laptopnya atau isinya kita gitu. Jadi support dari Windows 7 sampai Windows 10. Kemudian ini ada linknya, kemudian ada step instalasinya. Ini sampai selesai. Kemudian ini ada PIS itu software tambahan. Jadi kita akan um, mendownload di sini. Jadi ini adalah mungkin pernah dengar kayak mengupload dari HMI ke PC gitu atau mendownload program dari HMI ke PC atau apa namanya mengambil program gitulah. Nah itu kita menggunakan software download. Nah itu kita bisa download juga di PX Suite. Tapi harusnya kita udah include kalau download maaf kalau kita install PX Studio pasti ada untuk software downloadnya. Tentunya ada juga data log. Ini kita bisa download juga. Soalnya ini itu untuk eh, apa namanya menampilkan data log yang ada pada HMI itu. Jadi ini software-software tambahan. Kemudian ada juga di sini untuk stepnya. Jadi untuk create project itu gimana? Itu kita bisa lihat stepnya di sini. Kemudian dari sini juga bisa untuk project. Nah ini untuk konfigurasinya, namanya itu apa, kemudian lokasinya. Ini HMI modelnya, jadi kita bisa sesuaikan agile-nya. Kemudian koneksinya itu menggunakan apa, COM1 sampai Ethernet. Kemudian versi tipenya. Nah, oke. Nah, di sini udah komplit semua gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen pengen ingin tahu atau pengen belajar juga bisa juga dibuka di .vicon. Ini juga webnya itu gratis semuanya gitu ya. Di sini mungkin atau ada yang langsung praktek pengen praktek nih ke apa PLC Omron gitu ya. Nah ini kita bisa klik di sini. Nah, nah, ini kita juga udah menyediakan untuk konfigurasinya. Contoh konfigurasi untuk Omron jadi 2M dari sisa Ethernet. Nah kayak ini. Nah itu kita udah kayak mapping addressnya. Jadi di sini kita tinggal sesuaiin aja addressnya yang nantinya akan ditarik di HMI-nya gitu. Nah untuk konfigurasinya kayak ini, Ethernet, Omron, kemudian settingannya di HMI kayak gini, kemudian settingan di nah, untuk di CE programmernya itu juga kayak gini, jadi udah komplit semua untuk step-stepnya gitu. Jadi mungkin cukup kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini di ocs.vicon gitu ya. Oke, saya lanjutkan di sini untuk VBox. Nah, dari sini VBox. Nah, itu klik yang VNet. Nah, di sini juga eh, untuk VNetnya itu kita sudah disediakan juga untuk manualnya. Nah, ini VNet platform. Di sini ada pengertian VBox itu buat apa dan series itu buat apa. Kemudian ada login page-nya. Ini ini adalah untuk yang menu di handphone ya. Jadi kayak ini. Nah, ini adalah menu yang ada di laptop. Oke, kita akan coba terlebih dahulu yang di laptop gitu. Bentar. Untuk yang kita di ASEAN itu
kita gunanya kayak gini ya. Bentar. Nah, ini kayak gini. http://asean.outlook.net gitu. Ini adalah alamatnya untuk membuka login pack-nya di VNet. Atau untuk via software itu, softwarenya itu bentar. Oke. Nah, ini VNet client. Jadi maaf tadi VNet Access itu adalah software sebelumnya. Kalau yang sekarang itu yang sudah digabung itu adalah VNet Client. Jadi VNet Client itu di sini juga udah ada manualnya. Dan maaf ya, ini kalau ada kendala di jaringan kita. Oke, nah ini adalah untuk tampilan dari VNet kliennya. Oke, barangkali mungkin ada yang pengen coba juga di sini bisa download software. Ini juga gratis juga di sini buka .recon kemudian pilih Copybox, net, kemudian di sini software download kemudian klik software itu. Oke, di sini sudah terbuka. Eh, oke, jadi mungkin ada yang pengen download softwarenya. Ini ada tampilan untuk download software. Ada banyak di sini untuk VNet kalian tadi itu bisa download yang paling atas. Ini untuk khusus khusus untuk Windows yang ini untuk laptop. Kemudian di sini untuk VNet Access itu adalah software sebelumnya. Jadi ada VNet Access, kemudian Cloud ini juga untuk ya ini software untuk laptop juga sini. Nah, kemudian kalau yang untuk digunakan untuk HP itu adalah yang paling bawah ini adalah VNet app itu untuk yang Android. Kalau yang iOS itu udah tersedia juga di App Store gitu. Bisa dicek. Oke, saya akan lanjut di sini. Nah, ini adalah tampilan dari di web maaf, web pinetnya gitu ya. Jadi ini saya buka via web browser via Chrome. Kalau kita buka eh, gunakan software ini tampilnya kayak gini. Jadi hampir sama juga. Jadi di sini ada tampilannya kayak gini. Ini untuk layar awalnya, kemudian yang sebelah kanan ini ada device-device yang atau device yang telah kita tambahkan gitu. Jadi ini saya kebetulan ada kita juga ada yang menyediakan Vivobox untuk training kit, jadi saya tambahkan di sini semua. Jadi eh, tidak terbatas tidak terbatas kita pengen nambahin berapa Vivobox atau HMI di sini. Jadi kita juga bisa mengkelompokkan menggunakan grup gitu ya. Jadi ada default group, kemudian di sini training kit Vivobox, training kit HMI. Ini juga kebetulan ada besok kita buat pameran, kemudian saya buatin untuk baru juga di sini pameran seperti itu. Nah, untuk eh, mungkin ada yang bertanya, jadi bagaimana sih untuk memprogram gitu ya? Jadi mungkin bahasnya kita
lebih seringnya tuh memprogram gitu. Jadi sebenarnya bukan program tapi mengkonfigurasi gitu ya. Jadi di sini sebelumnya kita akan disuruh untuk membuat akun gitu ya. Mungkin tadi langsung login ke. Oke, sebentar saya login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan disuruh membuat akun terlebih dahulu di sini. Klik aja di sini, kemudian nah ini adalah stepnya itu kita pilih dulu untuk si servernya. Jadi jangan sampai kita berada di server Cina gitu, tapi kita akan masuk ke ASEAN.beacon itu nggak bisa ya. Jadi itu disesuaikan terlebih dahulu untuk kalau ASEAN ya berarti kita daftarnya itu di server ASEAN gitu. Nah kayak gini. Jadi sesuaikan di ASEAN. Nah ini untuk caranya itu udah ada juga di manualnya gitu. Bentar. Hmm, ini kayak gini. Jadi ada step-stepnya. Bisa dibuka juga di sini untuk stepnya kayak gimana. Kemudian kalau udah itu jadinya segini, ntar akun register successfully. Kemudian kita tinggal masukin aja. Jadi yang tadi kita daftarin, jadi username dan passwordnya itu apa gitu ya. Nah, kayak gini. Tuh. Mungkin saya nggak bahas di situ. Bisa teman-teman buka juga. Mungkin kalau ingin tahu. Oke. Nah, karena saya telah membuat akun, makanya itu saya lewati. Jadi untuk pembuatan akunnya itu sangat mudah. Jadi kita ntar ada apa namanya kayak verifikasi gitulah untuk verifikasi akun di email kita gitu, yang email yang didaftarkan. Nah kalau udah kayak gini contohnya username-nya itu saya menggunakan Mas ASEAN, kemudian tinggal disesuaikan untuk passwordnya, kemudian kita ini. Nah yang terpenting itu satu akun itu hanya bisa digunakan dalam satu perangkat gitu ya. Jadi contohnya saya menggunakan akun ini dan teman saya juga pengen login di akun saya juga gitu, nanti otomatis salah satu akan log out gitu, jadi nggak bisa barengan untuk login dalam satu akun gitu ya. Nah di sini bisa karena saya menggunakan beda akun gitu. Saya menggunakan punya teman saya untuk contoh di sini. Kalau di tampilan software di sini softwarenya itu kita itu kayak gini, jadi nggak beda jauh juga, jadi hampir sama di sini. Ada tampilan device-nya ini, kemudian di template nih pokoknya untuk tampilannya itu dia sama sama persis. Di sini juga ada grup-grupnya gitu. Kita juga bisa nambahin device di sini. Tentunya eh, akan nambahin device di box. Nah untuk di box itu kita harus tahu dulu akses key-nya. Nah bagaimana untuk tahu akses key-nya? Nah yang tadi saya jelasin kita harus mengkonfigurasinya dari USB. Jadi kita menggunakan USB tipe micro. Nah, ini kita tancapkan, kita colokkan di sini di atas ini, di atas bagian keyboard ini ada port USB micro gitu ya. Dan nantinya kita bisa terhubung dengan keyboard. Mungkin dan saya akan contohkan ya. Jadi pakai USB micro. Bentar. Tes. Oke, nah di sini oke. Jadi saya telah mencolokkan USB micro saya dari laptop dan ke keyboard gitu ya. Di sini otomatis akan terdeteksi
isi itu Vivox-nya itu koneksinya itu apa? Bentar, saya masukin. Pakai USB atau net ini adalah pakai kabel Ethernet ya. Jadi saya karena menggunakan USB makanya di sini pilih USB. Dan saya ulangin konfigurasi network. Sebentar maaf. Di sini kita kan tadi kan kalau ditelkan saya ulangin. Nah di sini otomatis mendeteksi Vivox model HWF. Nah ini adalah akses key-nya. Bisa juga di sini get machine code. Nah ini kayak gini machine code-nya. Kemudian kita bisa tambahkan tadi di sini akses key. Nah, tinggal di copy di sini. Kemudian ada juga untuk Vbox itu kita perlu men-setting tentunya pengen menggunakan manfaatkan Ethernetnya. Nah, di sini konfigurasi IP-nya itu di sini. Jadi kita menggunakan software dulu, Internet Client. Kemudian untuk WiFi-nya itu tinggal disesuaikan juga di sini. Bisa tentunya kita nggak pengen pakai WiFi, kita pengen Ethernetnya aja. Itu bisa diklik enable WiFi. Gitu. Kemudian saya nggak pengen pakai Ethernet itu juga bisa dinonaktifkan gitu ya. Oke, jadi ini adalah konfigurasi eh, koneksi dari Vbox-nya gitu. Gitu. Untuk mendapatkan akses internet itu kita harus mengkonfigurasi menggunakan software VNet Client dan menghubungkan softwarenya itu laptop kita ke Vbox-nya. Jadi menggunakan USB micro seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kita tunggu, tinggal. Nah, di sini kita bisa upload download juga untuk konfigurasinya. Jadi kita bisa baca juga konfigurasi yang ada di Vbox sekarang tuh kayak gimana sih. Nah, itu kita bisa klik upload. Kalau kita mau mengubah, kita di sini saya ubah jadi aktifin atasnya gitu ya. Saya bisa juga klik di sini kita download. Nah, jadi dia otomatis akan mengirimkan ke Vbox, kemudian dia akan restart gitu ya. Jadi itu. Jadi uh, Vbox saya udah restart power sendiri jadi otomatis itu. Nah, di sini otomatis dia akan kedeteksi lagi. Enggak. Ada yang tanya. Oh, oke. Ini, ini. Kelihatan nggak? Hah? Kan kelihatan gitu. Oh, gimana Mas? Pak, tolong videokan versi dulu. Oke. Oh ya, baik-baik Pak. Sebentar ya. Ini versi. Oke. Bisa dilihat di kamera saya ya. Ini ada USB-nya. Nah, ini ke boxnya. Ini ada portnya ada di sini. Ya, jadi cukup sederhana ya. Sederhana. Oke, Pak Andri, mungkin cukup ya nanti bisa kontak tim kami juga kalau ada yang kurang jelas. Bisa dilanjut ya. Kalau ada yang ingin bertanya lagi silakan. Kita sambil jalan, kita santai aja. Oke. Saya mau tanya lagi Pak, maaf Pak, Boleh Pak. Silakan. saya borong pertanyaannya. Sorry, Pak. Ya, jadi kan saya lihat tadi itu bahwa misal kita punya beberapa VBox di tiga tiga tempat lah gitu, tiga Iya. lokasi gitu kan. Maka ketika VBox tadi dikonfigurasi seperti kata Mas Ismasna tadi, sehingga tak bisa tampil di web sekadanya, betul begitu ya? Maaf, Ya, kurang jelas Pak. Gimana? ya, misal kita punya tiga VBox nih di mesin satu, mesin dua, mesin tiga. Ya Nah, betul. ketiga-tiganya itu kita konfigurasi di apa tadi di VNet ya, di Iya VNet betul. server supaya bisa tampil muncul di dashboardnya web SCADA, betul gitu ya? Nah, Iya betul. Iya. berarti berarti tampilan yang ada di web SCADA itu persis sama dengan yang ada di VBox di remote areanya ya, tadi Iya, lapangannya ya. real time. Iya betul.
betul ya. Nah, pertanyaan saya, misal saya lagi di kantor di Jakarta, misalkan saya ngeklik, saya ngeklik eh, halaman, anggaplah di Vbox nomor satu, saya ngeklik page nomor dua gitu ya. Nah, yang terjadi di lapangan nanti, apakah dia akan sama gitu? Maksud saya, apabila ada dua user, misalkan saya sama teman saya sama-sama mengakses server server itu gitu ya, saya ngeklik Vbox satu halaman satu, teman saya ngeklik Vbox satu halaman dua. Nah, maksud saya itu nanti bagaimana? Apakah teman saya akan melihat seperti apa yang saya lihat atau masing-masing gitu? Seperti halnya kita membuka website gitu kan? Bisa dipahami nggak pertanyaan saya? Masing-masing. Iya, oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Itu pernah juga customer saya itu ada case kayak gitu. Jadi kayak pengen ada dua, jadi satu operator, satu satu maintenance gitu ya. Jadi yang operator kan pasti dia akan pengen mengontrol nih. Nah, yang kemudian yang kedua, maintenance kan juga bisa kayak ngubah lah atau lihat untuk konfigurasi lain-lain gitu ya. Jadi kalau yang untuk itu kita bisa beda Pak gitu. Oh, oke, 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 siap. Iya. Kecuali kalau yang HMI ya. Jadi kalau yang HMI itu dia sama persis tampilannya Pak. Jadi mirroring dia kalau ditampilin di Oh, Finet. Mm-mm. oke. Oh, gitu. Berarti kalau HMI mirroring ya, kalau yang Mm-mm. Vbox itu enggak ya. Maksudnya Enggak. jangan jangan sampai kita ngeklik yang misal operator lagi ngeliat-lihat halaman yang mana gitu ya, kita ngeklik Iya, dia jadi terganggu kan otomatis kayak gitu. iya, heeh. Iya, betul. Kalau yang Vbox udah, misalnya kalau yang Vbox beda sih Pak. Misalnya kita walaupun ada beberapa user itu bersamaan Ah, buka itu, dia akan ya. tampil yang sesuai yang dia inginkan itu. Kalau yang Vbox Oke, gitu. oke, Tapi ya siap. datanya sama persis. Gitu. Ya, ya. Iya. Oke, siap, 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 Mas. Makasih, Mas. Ya Pak, sama-sama Pak. Mungkin ada yang pengen ditanyain lagi, yang lain. Tes tes. Saya mau tanya, Mas. Boleh Pak. Misalnya kita di kantor nih, Hmm. kita mengubah program PLC-nya. Nah, untuk upload PLC ke program program PLC ke PLC di lapangan, itu apakah kita harus ke lapangannya atau kita bisa upload gitu dari jarak jauh programnya gitu dengan VBox ini? Apakah bisa gitu, Mas? Apa Bisa bisa Pak. begitu Jadi gitu? iya bisa bisa. Heeh. Jadi yang tadi seperti yang saya jelaskan ini sebentar ya. Cara gamelan itu kayak gini. Jadi ada sebenarnya engineer gitu ya, engineer di lapangan. Maaf di kantor ada yang trouble nih di line. Nah ini line-nya tuh ya di pabrik suatu pabrik gitu ya. Nah nanti terhubungnya tuh dia pakai Vbox. Nah kemudian si engineer tuh ntar bisa mengaksesnya itu di VNet-nya gitu. Jadi halo. Jadi secara wireless Pak. Jadi nggak harus ke line, tapi untuk mungkin ini ya, yang Bapak tanyakan tuh dia caranya gitu atau gimana Pak? Ini apa untuk program PLC kan kadang kita ubah-ubah ya. Terus kita kalau mau upload Mhm. biasanya langsung ke lapangan gitu ke PLC. Tapi dengan Mhm. VBox ini, apakah program PLC itu kita upload eh, tinggal di kantor aja gitu dari jarak jauh, atau tetap harus kita upload program PLC-nya itu ke lapangan gitu? Harus Ah, ke lapangan, harus ya harus connect dulu ke apa kabel Ethernetnya gitu. Kan biasanya kan enggak. gitu. Oke, Pak Andri, ini saya jawab ya. Jadi fungsinya Vivox sendiri itu untuk eh, gateway Pak. Jadi PLC di lapangan tinggal dikonekkan, misal PLC Siemens dikonekkan ke Vivox dan Vivox itu ada internetnya. Bapak mau dimanapun itu Bapak bisa update program atau ngedit program secara jarak jauh dengan asalkan ada internet di bapaknya ada internet, di setnya ada internet. Itu memungkinkan seperti itu Pak.
Terkadang juga device kita dipakai untuk remote commissioning aja. Jadi ada mesin maker pakai VBox itu untuk uh, commissioning aja. Jadi untuk uh, apa ya? Jadi additional untuk daripada dia wirawiri, nah dia pakai VBox ini, Pak. Jadi seperti itu. Oke, oke. Uh-uh. Jadi dengan berarti dengan Vbox ini kita nggak perlu ke lapangan lagi untuk uh, upload program PLC-nya, berarti tinggal lewat Vbox ini berarti kita tinggal upload dari jarak jauh, kita tetap bisa update programnya gitu ya. Betul, bisa, Pak. Nanti kayak Bapak program seolah-olah kita ada kabel yang virtual, Mas, namanya virtual port ya. Iya, betul. Virtual port. Jadi misal Bapak pakai Siemens nanti buka ya kayak update program biasa, buka tiap portal nanti di download ke HMI-nya atau PLC-nya itu bisa langsung. Oh, oke, oke. Uh, Terima uh, kasih uh. atas penjelasannya. Oke. Oke, oke, Pak Ivan, makasih. Pak Ivan juga bisa lihat di YouTube kita, Pak ya, Wikon Indonesia. Di situ udah ada contoh remote programming ke PLC Siemens dan PLC Allen Bradley itu udah ada. Atau kalau Bapak mau request nanti bisa ke saya atau Mas Asna untuk dibuatkan videonya. Misal PLC apa sih yang sering dipakai itu bisa nanti. Oke. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Mas. Ya, makasih Pak Ivan. Mas Asna bisa dilanjut. Ini kayak tadi ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin. Nah itu dia. Ada nah ini adalah jadi saya telah contohkan untuk konfigurasi Seabox-nya. Jadi kita kalau pengen apa namanya menggunakan atau konfigurasi Seabox-nya itu kita harus menggunakan senjata lain gitu. Jadi kecuali beda lagi kalau yang ID. Kalau ID kita bisa set uji layarnya. Kalau Seabox itu kita butuhkan yang namanya senjata. Gitu. Oke, jadi untuk di senjata itu konfigurasinya itu cuma dikit. Jadi ini adalah konfigurasi untuk WiFi atau apa untuk koneksinya. Dia ini adalah untuk akses ini adalah password. Nah, ini password ini adalah yang akan dibutuhkan pada saat menambahkan request atau mendaftarkan request Vivo atau Hack ya Vivo atau Hack di skinnya itu. Jadi ada password ini. Jadi dari nomor ini sudah 8 kali 8 enam kali itu. Jadi password defaultnya dan di nya adalah apa namanya jadi kita namanya dibuka atau apa itu dan juga saya inbox TK 4 gitu jadi dari sini oh mesin satu itu tinggal kita sesuaikan kebutuhan masing-masing dan defaultnya itu tinggal di juga kita akan menempatkan ini di mana gitu kita bisa pilih. Kemudian kalau industrinya itu dia opsional, jadi bisa pilih aja terserah gitu ya. Jadi bisa klik ini order kemudian gitu. Saya tinggal klik oke. Oke, oke. Nah, kalau Vbox-nya itu udah dikoneksi atau udah dikaitkan dengan akun, pasti dia akan kayak gini. Jadi the page has been linked to other akun already gitu. Jadi ini udah saya, jadi karena udah saya link di sini udah saya tambahkan makanya di sini muncul gitu. Jadi username-nya itu Mas Nasyan, phone number nggak ada, nah emailnya itu kayak gini. Jadi kita juga bisa request to share. Jadi nanti kalau saya klik request to share itu di sini ada notifikasi di akun saya gitu. Jadi ada akun tentunya akun teman saya pengen lihat juga nih Vbox-nya kayak gimana gitu. Jadi ntar kita tinggal di ntar, jadi kita bisa kayak menyetujui atau enggak gitu. Oke, saya contohkan di sini.
Nah, ini ada juga eh, nah kayak ini request to share. Jadi dia ada yang pengen share nih di box 4. Ini request akunnya siapa? Ahnaf. Kemudian di sini ada Denny. Nah, ini ntar di sini ada pilihannya. Jadi untuk di reject atau disetujui seperti itu. Jadi sih kalau di reject ya udah berarti saya nggak setujui gitu. Nah, ini kalau yang sudah bisa itu jadi yang kayak ini saya pengen juga nih. Saya pengen merequest. Saya pernah gitu ya. Jadi pengen merequest smart home dari akun Isan. Nah, di sini saya sudah disetujui nih. Nah, untuk melihatnya itu di sini gitu. Nah, ini share with others. Jadi saya diberi izin untuk eh, mengakses juga gitu ya. Ini adalah contoh tampilan smart home yang ada di website kami. Ini saya akan tampilin. Oke. Nah, ini adalah HMI. Nah, kalau ini kita di Luxoft kita tuh menggunakan HMI Beacon di series yang 10 ini ya. Nah, ini komunikasinya itu menggunakan dengan PLC Omron di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ini dia loading lama itu karena jaringan saya, jadi jaringan laptopnya untuk meloading tampilannya itu. Nah, di sini kalau diklik tampilannya itu pasti di HMI-nya pasti dia akan berubah juga gitu. Nah, ini saya bisa ngontrol juga untuk lampu tengah, kemudian ya untuk light control gitulah. Nah, ini saya bisa mempraktekkan di sini. Ini tampilannya ini, kemudian ada pub control, record ini untuk alarmnya. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih kayak inilah. Itu untuk yang bab share gitu. Share the face. Oke, mungkin saya lanjutkan di sini. Eh, Selanjutnya, kalau kita sudah add the face gitu ya. Jadi saya udah nambahin the face-nya. Sebenarnya tadi kan VBOK ya, VBOK TK4. Maaf, ini yang saya online kan itu yang TK3 ini. Nah, ini adalah eh, kalau udah masuk, contohnya tadi udah saya tambahkan. Nah, di sini dia akan tampilkan namanya blok TK4. Nah, di sini adalah tampilannya kayak gini. Ada real time, kemudian alarm, historical data, kemudian cloud SCADA, ada luas script, ada passthrough, dan ada konfigurasi. Configuration. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah pergi ke configuration ini. Kemudian ini ya kita ada kayak overview basicnya. Jadi namanya tadi kan kita ada punya Vbox kayak gini. Nah, itu kita bisa ubah juga di sini. Ya, Vbox webinar gitu. Nah, kita tinggal klik save di sini. Jadi dia otomatis akan ubah di sini. Oke. Nah, di sini terusnya online, akses kayak ini, kemudian untuk kayak ini itu juga kita bisa ubah sebenarnya industri, smart home gitu. Oke, untuk lokasinya itu kita bisa edit sesuai apa namanya? Di link sih. Jadi kayak ditempelin gitu. Jadi kan belum built-in GPS-nya ya. Jadi kita bisa apa namanya? Kayak nentuin titiknya gitu. Nah, misalnya di sini kan kelihatan sih ya. Nah, ini kelihatan. Nah, itu ternyata di layarnya Mas Oki di sini. Nah, ini layar saya juga ada. Ini saya eh, memberi titik pada HMI TK3. Nah, ini HMI TK3 ini. Jadi saya apa namanya? Kayak titik kasih titik untuk lokasinya. Jadi saya sekarang berada di sini. HMI itu gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi penjelasan untuk em, lokasinya. Oke, kita lanjut. Itu mungkin opsional aja. Mungkin ada teman-teman yang pengen coba, itu juga bisa coba juga. Kemudian yang terpenting adalah communication di sini. Yang pertama kita harus tentukan terlebih dahulu
Jadi ini karena saya telah mencoba, jadi ada banyak di sini. Saya telah mencoba-coba di sini. Kemudian mungkin kalau yang belum, mungkin apa namanya, kalau Vivo baru pasti dia akan kosong di sini. Jadi kita klik add, kemudian di sini pilih portnya. Ada port 1 sampai port 3. Port 1 itu yang tadi adalah DB9, kemudian COM 2 itu adalah RS4, maaf, RS485 atau Modbus yang pertama, kemudian yang COM 3 itu adalah Modbus yang port yang keduanya. Kemudian di sini ada Ethernet gitu. Jadi kita tinggal pilih, sesuaikan. Misalnya tadi pengen ke Siemens gitu ya, yang Siemens S7200. Jadi pilih Ethernet. Device tipenya di sini udah banyak sekali, punya Delta, Vatek, Hitachi, LG, Mitsubishi, Modbus. Ini adalah, kalau kita pilih Modbus itu adalah Modbus TCP ya, kita Ethernet. Oke, kita pilih paling bawah Siemens. Di sini protokolnya apa nih? Nah, ini kan kita bisa sesuaikan untuk PLC-nya, tipenya itu ya. S7200 Ethernet gitu. Kemudian ini IP-nya, IP untuk PLC-nya itu berapa gitu. Kemudian ini network tipenya gitu. Jadi konfigurasinya tuh kayak gini. Tentunya ada juga saya pengen menggunakan COM satunya. Nah, di sini COM satunya tuh device tipenya itu apa? Ini untuk ABB. Mungkin kalau ABB ya kayak ini. Jadi konfigurasinya tuh portnya tuh RS232 atau apa gitu. Jadi kita bisa sesuaikan. Kalau untuk tentunya Wicon sendiri ya. Bentar, ya gunakan di sini Wicon sendiri gitu. Jadi di sini dipilih juga jadi COM 1 ke Wicon. Juga berarti kita menggunakan serial ya. Jadi dari LX1S sampai LX5V gitu. Dan di sini saya menggunakan LX3V. Kemudian portnya itu apa? Ya, ini RS422, 232 atau 485 gitu. Jadi kita sesuaikan di sini. Atau bisa juga kita pengen komunikasi, tadi kan jadi nggak harus PLC ya. Jadi kita bisa juga tentunya sensor Modbus gitu ya. Itu bisa juga pilih yang terserah COM berapa. Kalau yang COM Modbus berarti COM Modbus RTU ya. Jadi COM 2. Kemudian pilih di sini untuk device tipenya itu Modbus. Nah, protokolnya itu kita pilih yang slave all function. Jadi untuk yang slave itu berarti artinya si bloknya itu menjadi master. Kalau yang dipilih Modbus RTU master berarti kalau kayak gini itu berarti bloknya itu sebagai slave. Jadi kita pilih yang slave all function gini. Nah, kemudian di sini kita tinggal setting aja tentunya stoppingnya berapa ya, tinggal disesuaikan sama sensornya gitu ya. Nah, kayak itu kalau udah klik OK. Nah, jadi berarti kita akan membaca sensor Modbus gitu. Oke, yang pernah mungkin saya contohkan di sini tuh ini smart farm ya. Jadi ini yang saya persiapkan buat pameran besok. Jadi tanggal, maaf, bulan di bulan Desember kita mengikuti pameran juga di G Expo. Nah, ini adalah komunikasi dari Vivo ke inverter Wicon itu menggunakan protokol Modbus RTU di sini. Jadi kita bisa ngontrol si inverter itu hanya dengan komunikasi Modbus. Jadi kita bisa di sini bisa running forward reverse, kemudian bisa menarik juga data set frekuensi, kita bisa setting frekuensi berapa, kemudian bus voltage-nya itu berapa. Jadi monitoringnya itu kita bisa tarik semua menggunakan komunikasi Modbus gitu. Jadi kalau sensor itu ya kita tinggal setting aja, berarti alamatnya berapa kayak gitu, self berapa. Oke, kemudian tadi kok nggak bisa. Oke. Nah, ini adalah, nah ini tentunya di sini saya ada monitoringnya gitu ya, loop speednya berapa, out current, out power. Jadi di sini ada monitoringnya gitu. Jadi dengan hanya komunikasi Modbus itu bisa menarik data, contohnya di sini inverter ke cloud gitu. Jadi ini adalah tampilan, ya tampilan runtime-nya sekadanya gitu. Jadi saya akan perlihatkan untuk desainnya ya. Code SCADA.
Oke, jadi kalau ini kan adalah runtime yang berada pada dashboard VNet-nya. Tapi ini nanti juga bisa kita tampilin di kayak di web gitu. Oke, sebentar. Jadi stepnya itu yang pertama itu kita konfigurasi untuk koneksinya atau protokol atau komunikasinya ke PLC apa sih atau ke contohnya yang tadi ke sensor kayak gitu. Oke, sebentar ya. Yang tadi di sini komunikasinya. Oke, jadi di sini kita bisa menambahkan banyak apa namanya kayak empat empat buah atau memanfaatkan empat port gitu ya. Jadi dari COM1 serial COM1 sampai COM3 dan juga Ethernet. Jadi kalau Ethernet kita bisa juga menambahkan dua di sini. Tapi kalau yang COM-nya ini kita cuma bisa milih satu. Jadi kalau COM2 udah dipakai berarti udah nggak bisa yang lain gitu. Oke, kemudian kalau udah dikonfigurasi contohnya eh biar mudah di sini. Sebenarnya di Modbus. Kemudian kita pergi ke real time data. Nah, kalau sudah itu di real time data ini itu kita bisa juga eh, ngegroup untuk alamatnya gitu. Jadi di sini saya grup lagi sebetulnya monitoring. Oke. Nah, di sini ada grup lagi, tapi tetap dalam satu device ya. Jadi satu device apa namanya box. Nah, ini kan tadi kan ini grup VBox saya, grup yang terhubung dengan inverter contohnya ini kan VBox inverter. Nah, kalau yang monitoring contohnya saya di sini klik new tag. Kemudian di sini kita tambahkan ini adalah kayak apa ya? Kalau di HM itu nambahin alamat gitu. Jadi misalnya nama frekuensi gitu. Di sini koneksinya apa nih? Nah, karena saya yang hmm, VBox ini hanya COM2 jadi dia adalah Modbus itu dia akan kebacanya itu cuma COM2 Modbus. Nah, di sini dia maka nah, otomatis dia akan milih nih portnya itu apa bit address atau word address gitu. Jadi dia jenisnya ya kayak Modbus. Jadi kalau tiga itu berarti dia ngebaca itu. Disesuaikan dari address Modbusnya dan registernya kayak gitu. Ini register Modbusnya itu berapa? Kalau yang bit address berarti dia coil di 0 kayak gitu. Ini 100 ya, ini buat contoh aja ya, ini 100 gitu. Dia akan membaca koil dengan address 100. Nah, jadi ntar jadinya kayak gini kalau kalau yang koil, kalau yang word dia akan nampilin data ini. Mas gimana? Ada yang tanya? Oke, sebentar ya. Ini ada Bapak bagaimana desain dashboard terus dadanya bisa. Oke. Ya, sebentar lagi ya Pak. Saya tentukan. Jadi saya akan apa namanya? Jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk konfigurasinya itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Setelah ini saya akan jelaskan. Jadi tadi kan yang step pertama kan ini kita akan eh bentar ya saya pindah dulu yang di sini. Tadi kan kita telah konfigurasi untuk protokolnya atau komunikasinya di sini. Nah, di sini kita kan ada banyak nih. Nah, kalau ada banyak itu gimana nih? Nah, kalau ada banyak di real time datanya itu ntar kayak gini. Saya tambahkan lagi. Oke. Nah, di sini kalau kita klik new tag di sini ada banyak pilihan. Jadi dari COM2 itu apa? Ini kan adalah Modbus berarti kayak gini. Kemudian COM3 itu apa di sini? Itu sama hanya Modbus. COM1-nya itu nah ini berarti COM1-nya itu dia terhubung ke LX5V. Ya, ini terhubung ke LX5V. Jadi dia otomatis dia akan mendeteksi. Jadi kalau COM1-nya itu ini kan ke LX5V. Nah, itu alamatnya kayak gini. Jadi kalau bit address itu dia dari X itu adalah input PLC beacon, kemudian M itu adalah internal register atau internal coilnya beacon gitu ya. Kalau T itu timer, T counter, SM itu untuk
spesial register gitu. Kemudian kalau Word di sini Word dia otomatis oh iya berubah nih. Oke, jadi Wordnya itu bisa muncul di sini ada D, S, SD, E itu. Oh, ini M. Oke, ini kenapa Word itu ada M? Maka karena dia tuh kalau dibuka tuh dia M tuh juga bisa jadikan atau digabungkan menjadi data Word gitu ya. Jadi bisa mungkin tuh bisa dipelajari di DOSBeacon. Kita nggak akan bahas di situ terlebih dahulu. Jadi contohnya di sini D. Jadi address beacon ya. D0. Ini yang pertama adalah data 1. Silakan data 1 itu. Kita setting data formatnya itu apa? Di sini unsigned 16 bit, kemudian integernya itu berapa? Mungkin kalau kita mau setting desimal gitu ya. 3 desimalnya itu ada 2 gitu. Kemudian oke, minimumnya kita bisa setting juga contohnya maksimumnya 1000 gitu. Jadi ini cuma ya settingan biasa kayak di HiMi juga sih. Jadi namanya itu apa, kemudian alamatnya itu berapa, kemudian ini informasinya itu adalah ada 3. Jadi read only. Jadi kita cuma bisa lihat. Read only itu kita cuma nulis. Kalau read and write berarti kita ya menulis atau mengedit juga bisa. Kita melihat address nilainya gitu ya. Kita klik oke. Oke, jadi benar kayak gini. Nah, kalau apa namanya? Kalau addressnya itu terhubung atau namanya portnya itu terhubung, ntar itu dia akan berwarnanya hijau ya. Ntar ini di sini. Nah, kayak ini. Dia akan ada indikasi online gitu. Jadi karena saya di sini belum saya hubungkan, jadi di sini dia akan offline. Kalau sudah itu pasti dia akan kayak gini. Indikator statusnya itu dia akan online berwarnanya hijau. Nah, kayak ini. Dia akan online. Kalau yang abu-abu kayak ini offline. Jadi artinya itu dia belum terhubung atau mungkin ada kesalahan di wiringnya atau di komunikasi atau di kabelnya gitulah. Ini sebenarnya saya tambahkan di sini kan tadi saya batasi kan dari 1000, makanya di sini saya hanya bisa ngeklik 1000. Kalau maksimal ya nggak bisa di sini 10. Oke, gitu. Nah ini karena offline ya saya nggak bisa ngedit gitu lah. Oke. Di sini ada tambahkan start. Oke, start ada M0. Oke, start 01. Ini karena jadi kalau walaupun beda grup di sini kalau namanya sama itu dia nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus bedain namanya kayak gini. Nah, ini real time text. Jadi udah berhasil menambahkan. Jadi perbedaannya itu kalau yang data word itu dia bentuknya kayak gini. Jadi ada enternya kemudian kalau yang bit itu dia ada on off-nya gitu lah. On off gitu. Nah, kayak gini. Jadi kalau on kayak gini, kalau off ini gitu. Bentuknya kayak gini. Kemudian saya akan mencontohkan yang tadi mungkin sebentar. Saya mencontohkan bagaimana cara buat web skadanya gitu ya. Jadi pilih di sini kalau yang udah bikin akun ya. Jadi pasti ada di sini klik service kemudian diklik close skada gitu. Nah, nah ini kebetulan saya udah bukanya ya. Jadi tampilannya kayak gini. Web config, web cloud config. Kemudian bisa bikin grup juga di sini. Kemudian kalau ingin buat project berarti di sini di project jadi kayak bikin HM juga project besar. Kemudian resolusinya berapa gitu. Nah, ini kan bisa disesuaikan nih mau berapa ini. Ini adalah untuk ada tuh mobile jadi ini
menyesuaikan di layar HP gitu maksudnya. Ini untuk saya contohkan di sini untuk layar laptop saya. Ini ya, crossbox-nya itu yang Vivo berapa? Di sini yang Vivo webinar ini adalah jadi kita akan ngambil dari kayak apa? Enggak ini device-nya itu device yang mana gitu ya. Kayak gitu. Tapi ntar kita bisa ngambil juga address dari Vivo lain juga gitu. Ntar. Oke, kayak gini. Jadi settingannya kayak gini, new project, kemudian namanya apa, resolusinya berapa, kemudian menu barnya itu yang kayak gitu ya. Ini adalah secara umum kayak gini settingannya, kemudian klik save. Nah, ini udah jadi. Kemudian mungkin kalau daripada klik kan bingung nih. Ini apa sih tampilannya? Nah, itu kita bisa bikin thumbnail. Thumbnail itu tinggal upload picture gitu. Jadi kan kalau klik kan enak nih. Oh, ini yang buat kayak gini monitoring. Nah, kalau ini buat smartphone gitu. Oke, kita klik yang thumbnail pencil ini. Nah, jadi otomatis dia akan bikin tab baru di sini. Jelaskan kan? Jelaskan kan? Ya, sebentar. Nah, jadi eh, ini adalah yang tadi ditanyakan bagaimana cara untuk program atau membuat tampilan sekadanya kayak gitu ya. Jadi tampilannya kayak gini. Jadi dia berbasis web. Bagaimana kalau kita buka di aplikasi software gitu? Nah, saya contohkan di sini. Kalau kita buka di sini buat sekada, nah dia otomatis pasti akan Chrome. Jadi kalau yang softwarenya itu dia hanya kayak buat nampilin kayak ini, sama buat device config tadi, keyboard, kemudian device config ini adalah yang tadi untuk remote programming yang tadi, kayak gitu. Jadi kalau remote programming terus konfigurasi keyboard itu kita gunain softwarenya. Tapi kalau untuk programnya itu kita semuanya perlu berbasis web gitu. Tadi, oh, gitu. Nah, contohnya di sini saya bikin bikin kaca. Nah, tapi ada apa ini ya? Oh, om coba ini ambil yang open nih. Oh, bisa. Oke, jadi seperti ini. Untuk kayak di PI Studio juga mungkin teman-teman ada yang pernah lihat PI Studio tampilan atau cara desainnya di bukan Indonesia gitu kayak gini. Jadi sama persis bit indikator tuh bentuknya kayak gini, kemudian eh, ada bit switch gitu. Bentuknya kayak gini. Sama juga. Ya, dan mungkin saya akan contohkan ini. Eh, jadi saya telah terhubung juga di Vibox saya itu terhubung dengan kelihatan ya di kameranya Mas Oki di sini itu kan dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh iya. Nah di sini Vivox-nya itu dia udah terhubung dengan beberapa apa namanya beberapa device juga. Maksudnya ada inverter kemudian kalau udah soalnya. Ini belum. Kalau oke. Maaf mungkin eh, ada sedikit masalah pada koneksi kami. Saya akan lanjutkan lagi ini. Oke. Nah, di sini ya jadi secara untuk tampilannya tuh kayak di HMI ya. Jadi ini adalah
apa namanya, kayak ukuran layarnya jadi segini. Jadi ntar menyesuaikan sesuai dengan settingan yang tadi kita buat di sini. Jadi yang tadi kita setting di sini, tadi ada resolusinya gitu. Jadi menyesuaikan gitu ya. Oke, bentar. Tadi kalau kita ulang lagi, kita buka close kada di menu service ini. Nah, jadi kita klik close kada. Nah, kemudian klik yang pensil ini. Jadi kalau kita klik pensil ini berarti kita akan mengedit tampilannya gitu ya. Oke, sebentar. Jadi untuk grupnya itu kita bisa edit juga. Jadi saya akan sebenarnya di sini saya buat juga untuk VBox Illustrator gitu. Jadi saya akan pisahin dari semuanya. Jadi nggak semuanya itu kumpul kayak gini kan, mungkin nggak rapi atau nggak enak dilihat gitu. Jadi kita bisa juga eh, me- mengkelompokkan sesuai grupnya gitu. Gitu. Jadi kalau untuk setting grupnya itu kita tinggal di, bentar, gini sih. Jadi di sini tinggal mau dipindah di mana nih. Sebenarnya saya akan pindahin ke video kita juga nih. Share. Jadi pasti kita akan menemukan juga di sini. Nah, jadi kita bisa juga buka di grup Vbox Insider gitu. Kita edit ya. Oke, edit lagi. Jadi saya akan contohkan buat diri satu. Hmm. Ya, jadi kebetulan kan di sini saya Vboxnya itu nggak terhubung ke PLC ya. Jadi cuma baru terhubung dari Modbus ke beberapa device Modbus karena ini adalah saya menggunakan Vbox yang berada di sedikit. Jadi ya kurang lebih untuk desainnya tuh kayak gini. Jadi kita bisa setting-setting lagi dan di sini kita bisa edit. Nah, ini kalau kita klik di sini itu adalah device apa namanya? Modify, maaf. Modify untuk screen pertama. Ini fiturnya itu apa? Saya ubah overview. Nah, ini adalah apa? Ini sebagai normal pick itu karena ini normal normal pick itu ntar settingannya di add yang baru itu. Nah, ini adalah resolusinya itu berapa gitu ya. Kemudian ini displaynya itu ada grid-gridnya juga, ada garis-garisnya enggak gitu. Kalau di hide ntar pasti dia akan ini. Dan backgroundnya itu apa, color atau picture gitu. Kalau picture ntar kita disuruh milih gambarnya itu apa kayak gimana gitu. Kalau color kita bisa pilih juga kayak ini, kayak full screen gitu ya. Oke, kita save. Nah kayak gini jadinya. Kemudian saya tambahin lagi garisnya. Nah kayak gitu. Jadi kurang lebih ini untuk desain untuk close kadernya. Nah kalau sudah gimana nih? Kalau sudah, sebentar. Saya akan setting alamatnya atau di sini alamatnya. Nah ini adalah pilih alamatnya itu diklik dua kali, jadi sama juga di HMI. Klik dua kali, kemudian monitor poinnya. Di sini mau apa nih? Gitu ya. Di sini tadi kan saya akan nambahin nih untuk
di sini sebentar. Nah, ini kan tadi saya nambahin untuk kemudian jenisnya tuh dia bit, kemudian alamatnya tuh M0. Nah, jadi di sini maka kebaca kalau kita mau setting bit itu berarti dia hanya tersedia yang M0 gitu. Jadi dia dia nggak akan kebaca yang word gitu. Jadi dia otomatis kalau bit width dia berarti cuma baca yang bentuknya bit juga gitu. Kemudian kayak gini ada juga sama read and write, kemudian read only. Nah, di sini ini ada settingan dia modenya. Jadi set off, set on, switch sama reset. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak ada buat apa namanya momentary gitu ya. Jadi kalau di Bitcoin kan dia maaf di HM kan biasanya ada yang momentary itu modenya. Jadi ntar kalau untuk setting button itu ntar bisa kita manipulasi atau kita edit edit juga di versi program BLC-nya gitu ya. Jadi dia otomatis kita buatkan program agar dia seperti mode momentary gitu. Dan saya pilih switch save gitu ya. Bentar, mungkin saya akan ganti dulu. Nah, jadi di VBox itu juga kita ada namanya local address gitu. Jadi kalau di PLC itu local address itu tentunya kayak M0 dan M terusnya gitu sampai M8000. Nah, di VBox itu juga ada juga. Mungkin kalau di VBox itu sama persis kayak di HMI. Kalau di sini kan alamatnya HDX. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini HDX 0.0. Saya klik OK. Nah, dia kalau HDX itu pasti dia akan online karena dia internalnya si VBox. Jadi ini adalah alamat internal koil VBox. Seperti itu. Oke, jadi saya tuliskan di sini, saya klik. Oke. Nah, jadi di sini dia otomatis dia akan berubah juga local address gitu. Jadinya kan dia pakai M0 ya. Ini dia otomatis akan mengupdate jadi HDX 0 alamatnya gitu. Klik oke. Ini monitoring bitlamp-nya. Bisa juga disamain sebetulnya start ini. Save, save. Oke. Nah, kalau udah saya akan bikin sederhana dulu kayak ini, menghidupin lampu gitu ya. Klik save di sini, saving screen. Oke. Berarti kan successfully. Kemudian kalau pengen nampilin atau pengen lihat ini hasilnya kayak gimana, nah ini klik yang di sini browse. Sini kelihatan. Oke, klik browse. Oke, ini adalah tampilan yang telah kita buat. Oke, sebentar. Masih loading. Ini karena jaringan laptop saya kayak gini. Oke, nah kayak gini ya. Dia on off gitu. Jadi dia pasti eh, di tampilan sini ini juga akan on off juga nih. Dan saya akan pisahkan ini. Jadi saya udah pisahkan ya, jadi udah nggak sama. Tapi ini adalah tampilan online-nya dari si booknya tadi, kayak running runtime-nya gitu, runtime sekadanya. Oke, saya akan kontrol di sini. Kalau ini kan dia kan tampilan VNet-nya ya. Kalau ini kan adalah runtime si sekadanya. Saya off di sini. Nah, dia akan off juga. Saya on di sini. Di sini juga akan off. Maaf, akan on. Jadi simulasinya kayak gitu. Oke, kayak gitu. Nah, ini juga itu kita bisa juga buka di VNet-nya. Ini kan tadi kan yang via apa namanya? Via web ya. Kalau yang via VNet itu kita bisa juga di upload sekada. Kemudian sebentar, dipilih di sini di titik tiga ini. Oh, maaf yang misalnya yang garis-garis kayak gini. Nah, ini pilih yang mana nih yang tadi.
Tadi kan kita kan webinar. Nah, tinggal klik aja. Jadi kita tuh satu device itu kita bisa buat project banyak gitu ya. Di sini ada webinar, smart home juga gitu. Jadi ada banyak tuh. Dan di sini klik on, pasti di dalam datanya itu dia akan on juga. Di sini juga sama nih. Hmm, itu. Ini sebenarnya tergantung dari ini sih apa si kayak konektivitas dari PC kita. Jadi kan kita kan buka browser nih, jadi kayak nge-refresh browsernya tuh kayak gimana. Makanya itu kelihatan agak delay itu. Kalau koneksinya bagus, pasti dia akan bagus juga. Jadi sensitivitasnya gitu. Mungkin mungkin kayak gitu ya. Mungkin cukup juga kalau hanya saya akan nama ini adalah data word. Saya akan berikan data word. Oke, telco address word di oke, ini ada 10 ada satu itu save. Oke. Nah ini jangan lupa di save ya. Jadi soalnya ini kan berbasis web, nantinya kalau belum di save bisa hilang juga kalau nggak di save gitu soalnya. Ya, klik browse. Oke, gini ya. Jadi sebenarnya itu uniknya tuh eh, kalau kita ngebukanya yang sebelumnya itu kita belum update, tapi itu juga sama juga kita bisa ngontrol gitu. Ini kan adalah tampilan yang udah diupdate, ini kan yang belum. Tapi kita juga bisa ngontrol yang di sebelumnya gitu. Tapi dia belum terupdate gitu. Jadi kita close aja ya. Oke. Ini kita bisa input. Sebentar nih kok. Makanya kecil banget. 5.000. Oke. Oh nggak bisa tadi kan 1.000 ya. Oke, 1.000. 100 lah. Oke. Nah ini kan dia akan nilainya kan 100. Jadi kita buka di sini. Nah ini nilainya juga 100. Berubah 50. Oke. Nah di sini juga akan berubah 50 kayak gitu. Kurang lebih close keadaannya kayak gitu. Jadi untuk desainnya itu berada di sini di web Chrome. Jadi web cloud configuration ini adalah untuk ngedesain ya. Jadi kayak kalau HM itu dia untuk memprogram tampilannya kayak gitulah kurang lebihnya. Ini untuk konfigurasi dari Vbox-nya. Jadi mungkin ada yang kalau dengar Vbox ke IoT gitu, terus gimana nih cara memprogramnya gitu. Sebenarnya bukan memprogram di semua konfigurasinya aja gitu. Kalau memprogram mungkin memprogram untuk tampilannya. Jadi kalau tampilannya kayak gini, kalau untuk konfigurasi address-nya, terus konfigurasi ke PLC yang lain tuh ya gitu, kurang lebih gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk Vbox dan Vnet ini. Hmm. Baik, teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini adalah contoh program di training kit. Mas bisa pegang kameranya. Ya. Ini kita ke Android atau smartphone ya. Kebetulan yang saya pegang ini adalah Android industrial. Ini adalah device-device kita dan ini ada monitor besar ya. Ini ada TV, kita pakai TV Smart TV. Contohnya saya merubah set frekuensi di sini. Kita berubah ke di situ kan 25 ya. Bisa dilihat 25, saya rubah ke 10. Dia langsung ke 10 juga. Ini real time ya, baik di Android-nya ataupun di device-nya atau di Smart TV-nya. Dia real time. Ketika saya rubah di sini pun data ini akan berubah.
Saya pindah ke 15. Ini yang tadi 10 saya enter. Dia juga akan ganti 15. Oke. Ya, secara garis besar untuk remote monitoring atau remote program apa remote akses ya seperti ini. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini. Dan insya Allah nanti bulan depan kita akan membahas mengenai sesuai request jika teman-teman ingin IoT lagi ya, kita akan ke IoT ataupun nanti kita ke produk kita yang lain. Produk kita ada PLC, ada HMI, ada inverter, dan masih ada servo dan IPC juga. Oke, mungkin jika tidak ada kita bisa mengakhiri sesi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih mewakili tim. Dan teman-teman jika ingin belajar atau ingin training di sini, kita membuka training free nanti di minggu kedua dengan kuota terbatas. Teman-teman semua bisa menghubungi saya atau tim Wicon Indonesia itu baik di DM Instagram atau message di Messenger atau direct ke WhatsApp saya atau email juga bisa. Kalau untuk WhatsApp saya di 0858 8328 4167 mungkin saya tambahin Mas biar bisa di screenshot atau dicatat. 0858 8328 4167. Nah, ini ada nomor saya, ada kontak email, ada email, oh, ada akun sosial media Wicon juga. Yang ingin berkenan, yang kebetulan ada di sekitar Jabodetabek, lokasi training kita nanti ada di Tangerang. Nanti bisa koordinasi untuk lokasinya yaitu di Jalan Impres 18. Training kitnya ya seperti yang di depan saya ini. Nanti kita ada beberapa. Dan ini training ini gratis untuk umum. Jadi basic ini nanti kita akan mungkin bakal 5 atau 6 jam nanti kita training basic mengenai Wicon. Yang ingin berkenan nanti silahkan menghubungi saya atau tim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oh ada yang tanya Mas ya. Boleh bagi filenya Pak? Eh, bisa diupload nggak Mas filenya Mas? File PPT-nya mungkin ya yang dimaksud ya. Pak Alfi mungkin bisa ngobrol aja Pak, bisa on mic juga. Iya Pak PPT-nya. Oh, di sini bakal dicoba di-upload di sini ya atau nanti sebenarnya kita juga video ini akan kita upload di channel YouTube kita nanti kita lampirkan link Google Drive di videonya nanti. Untuk channel YouTube kita ada di Wicon Indonesia bisa lihat di sini ya. Oh ya, sepertinya bisa ini bisa dilihat di meeting chat ya itu kita lampirkan. Pak Ovi Ahmad, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Jika ingin berdiskusi atau tanya-tanya dulu atau pengen belajar produk Wicon, sekali lagi itu gratis. Silahkan datang ke workshop kita di Larangan Selatan, Tangerang. Untuk file PPT-nya itu sudah dikirim ya, Pak Alfi. Mungkin bisa ditunggu. Nanti bisa di-download. Sudah dikirim, Mas? Upload ya. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih yang telah berkenan mengikuti training ini dan nantikan training kita di bulan depan ya. Insya Allah kita kalau nggak bahas IoT lagi kita akan ke inverter atau PLC nanti. Nanti kita akan share di semua sosial media dari Wicon Indonesia juga. Baik, mungkin cukup sekian training ini.
Jika ada yang ingin download-download, ini nanti masih saya tutup sekitar 5 menit lagi. Yang ingin keluar dari Zoom meeting ini, saya persilahkan dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kok nggak? Kalau uploadnya tadi ke semua. Oh, ya, ya. Nggak, uploadnya ke diri ya. Oh, iya. Jangan. Iya. Grup chat. Iya. Nonton meeting. Paling atas itu. Iya. Iya. Ini. Udah. Nggak